Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Dan timnas U19 kita yang tampil di Piala AFF U19 berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara berhasil melewati laga pertama dengan baik 3-0 memukul Myanmar, dan brace dilakukan oleh pemain pengganti Dimas Adi. Sebelumnya dibuka di menit 38 oleh pemain depan Arkan Kakak. Bahkan Arkan Kakak sebenarnya bisa membuat brace juga kalau tidak ada tiang gawang ketika dia coba untuk menyambar umpan yang dilepaskan oleh Reno Salampesi ya di menit 34 itu. Dan sayang sekali, tetapi kemudian 4 menit kemudian setelah tandukannya membentur tiang gawang itu mampu bisa mencetak gol dan menaklukkan kiper dari Myanmar, yaitu Sai Kan Min Yu. Dan saya pikir ini hasil yang bagus, modal baik bagi tim asuhan Nova Arianto yang membuka laga pertama di grup A ini. Karena di grup A ini selain dengan Myanmar juga ada Vietnam dan ada Timur Leste. Sebelum Indonesia main, Vietnam mengalahkan Timur Leste dengan angka yang sama, 3-0. Sehingga di klasmen sementara Indonesia dan Vietnam sama-sama memimpin dengan 3 poin, memasukkan 3 dan tanpa kemasukan. Indonesia pada tanggal 4 nantinya akan bertarung dengan Timur Leste. Kemudian pada tanggal 7 baru dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Saya pikir duel melawan Vietnam di tanggal 7 itu menjadi duel yang seru. Itu yang dinantikan. Karena selain punya rivalitas yang tinggi, dua-duanya difavoritkan di grup A ini, pertandingan pasti akan mencari juara grup. Ya, karena Indonesia juga ingin menjadi juara grup dalam kesempatan ini. Sebagai juara bertahan, kita difavoritkan ya untuk bisa mempertahankan gelar, karena ini pertandingan berlangsung di kandang kita yang dipilih di Sumatera Utara. Coach Nova senang ya, puas dengan penampilan anak-anak sepanjang pertandingan, walaupun dia bilang ini masih tetap mestinya ada gol yang lebih banyak diciptakan, tetapi untuk laga pertama selalu memang sulit, tetapi dia bersyukur untuk hasil ini. Tinggal memotivasi lagi tim ini untuk tampil lebih baik, tentunya mencetak gol lebih banyak ya ke gawang Timur Leste. Ketika Vietnam bisa membuat 3 gol, ya Indonesia kemungkinan besar bisa membuat gol lebih dari 3, karena itu penting untuk kita ukur dalam selisih gol. Jika dalam pertandingan terakhir kita bermain imbang dengan Vietnam, dan Nova memainkan dengan 4-3-3 atau bisa kelihatan dengan 3-4-3 ya, lebih terlihat. Selain penjaga gawang Dava Al-Ghazemi ya, dia memainkan Fabio Askar Irawan di sini, kemudian dengan kapten kesebelasan Putu Panji ya, didampingi oleh Al-Ghazane Dwi Sugandi. Nah, 4 gelandang yang lebih awal dimainkan oleh Nova itu ada Eisar Yakob, Nasir Alvaro, Sinadin Ardiansa, Ibra Ohorela. Di depan ya ada Arkan Kakak, Reno Salampesi, dan Theodore Evan. Nah, di babak kedua ada pergantian-pergantian yang ketika kita masih unggul 1-0, Nova coba ingin bisa mendapatkan hasil yang lebih, dan dia melakukan beberapa perubahan. Ya, Welber Yardi masuk, ya itu kan bagus. Amar Berkic masuk, termasuk si pencetak gol Dimas Adi yang masuk dan membuat brace di babak kedua. Satu kesalahan dari kiper Myanmar ya, dan dimanfaatkan, dihukum oleh Dimas Adi dengan gol, dan kemudian Dimas Adi bisa mencetak gol brace-nya atau gol ketiga Indonesia itu dari sisi kiri dengan tembakan ke kiri yang keras untuk laga ini. Jadi sekali lagi saya pikir selamat untuk timnas U19 kita di grup A setelah mencetak kemenangan lawan Myanmar, karena ini akan menjadi batu loncatan buat Nova ya, Arianto dan pasukannya ini. Setelah di Piala AFF U19, dia akan fokus untuk ke
kualifikasi Piala Asia karena undiannya sudah berlangsung ya. Kalau kita tahu bersama itu berlangsung di markas AFC di AFC House di Kuala Lumpur, dan kita berada satu grup dengan Malaysia dan Laos, dan juara bertahan Australia di grup H. Dan Nova tetap yakin ya dengan kemampuan timnya ingin untuk lolos langsung ke putaran final yang akan berlangsung di Cina ya pada 2027. Tapi tetap harus mewaspadai karena ada Australia di situ, dan juga bagaimana ambisi Malaysia yang juga ingin lolos, di samping ada kuda hitam seperti Laos. Jadi tetap Nova akan mewaspadai semua pertandingan ini, tapi dengan tekad harus lolos ke putaran final Piala Asia di Cina. Melihat permainan ini, ya walaupun Nova merasa puas, tapi saya pikir masih ada banyak juga beberapa kesalahan yang dilakukan terlihat, dan ini perlu untuk peningkatan di saat akan menghadapi Timur Leste dan Vietnam ya di grup A ini. Yang bagaimana cara membuild up serangan, kemudian transisi permainan juga ya, dari bertahan ke menyerang, kemudian sebaliknya harus lebih ditingkatkan, dan saya pikir Nova lebih tahu soal itu. Dan untuk bagaimana pergantian pemain juga Nova melakukannya dengan sangat baik ya, pas di dalam pergantian pemain yang dia sudah hitung secara matang. Itu terlihat dengan bagaimana Dimas Adi dia masukkan, kemudian Dimas bisa membayar kepercayaan coach Nova dengan mencetak brace dalam pertandingan ini. Wilber juga mampu bermain mengontrol di lini tengah dengan sangat baik ketika dia masuk di babak kedua. Amar Brkic juga punya kecepatan yang sangat baik, bergerak dari sisi kiri, dan itu memang sangat terlihat dalam pertandingan melawan Myanmar, khususnya di 40 menit babak kedua. Ya, semoga yang terbaik untuk pertandingan selanjutnya, terutama melawan Timur Leste pada tanggal 4 nantinya, dan kita berharap ya, selain menang tentunya kita bisa mendapatkan gol yang banyak. Ya, dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.